Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tadarrul hasanat. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli ilmi wa ahli dzikri wa ahli taqwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa alhamdulillah, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk menambah iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menumbuhkan semangat kita dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan jalan yang kita tempuh untuk menambah iman dan ilmu ini dapat mengantarkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang saleh, untuk menjadi orang-orang yang selalu beramal dan ikhlas, untuk menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan ridho Allah dan surga Nabi ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk senantiasa memberikan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ikhwani wa akhwati fillah, ketika kita berbicara mengenai ilmu ini adalah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berharga. Nabi tidak meninggalkan pada umatnya berupa dirham dan dinar, atau istilah kita rupiah dan dolar, itu uang dan harta yang melimpah, tapi Nabi mewariskan kepada umatnya suatu ilmu dan pedoman hidup yang mulia. Maka barang siapa yang bersemangat dalam memahami dan mengambil ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh beliau, berarti dia menjadi orang yang beruntung, yang sangat beruntung, dan mendapatkan haddan wafira, mendapatkan suatu bagian dari kehidupan ini yang sangat berharga dan bernilai. Risalah ilmu sekaligus juga risalah ta'lim muta'alim. Ilmu itu bukan sekedar untuk disimpan, tapi harus diperoleh dan diajarkan. Istilahnya, kenapa ta'lim muta'alim? Padahal ta'lim itu mengajar, sedangkan muta'alim itu belajar. Kok mengajar dulu baru belajar? Padahal terjemahannya belajar mengajar, tapi Arabnya kok muncul mengajar dan belajar. Kenapa mengajar dulu dan bukan? Karena semangat ketika orang mencari ilmu itu sebenarnya selain untuk diamalkan, itu juga harus diajarkan. Ilmu itu harus disampaikan secara berantai. Ilmu itu harus terus disampaikan pada kehidupan ini, karena ilmu itu akan mengantarkan seseorang untuk menuju keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang baik itu umum maupun agama, ujung-ujungnya sebenarnya itu ilmu Allah. Karena itu di dalam memahami teori ilmu dalam Quran itu sebagai alat bantu untuk mencapai keagungan ilahi. Karena itu sebelum la ilaha illallah ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah berarti ilmu itu menuju mengenal Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dan
Tidak boleh manusia bergantung kecuali hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Ilmu-ilmu yang seperti ini tentu di dalam Quran ada dua teori yang paralel. Kadang-kadang berangkat dari sifat-sifat Allah, baru kemudian untuk mengenal ciptaannya. Kadang-kadang ciptaannya dulu, baru mengenal sang pencipta. Contoh, ketika ada ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha dalam surah Yasin. Maha suci Allah, berarti Allah itu maha suci, maha besar, maha agung. Kenapa? Alladzi khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, secara berjodoh-jodoh. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada langit, ada bumi, ada arus ini, ada arus plus, sehingga dua arus terhubung jadi listrik. Ada kalau tumbuh-tumbuhan juga ada istilah sendiri, sehingga dengan perkawinan antar tumbuhan yang sehat akan membuahkan. Demikian juga azwaj itu berpasang-pasangan. Allah menyatakan mimma minul ard, dari jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kalau manusia tidak mengawinkan, Allah mengirimkan angin untuk mempertemukan ini. Kadang melalui banjir atau air, sehingga terjadi pertemuan itu, sehingga menjadi berbuah. Wa min anfusihim, dari manusia juga demikian. Wa mimma la ya'lamun, dan dari alam-alam yang tidak kita ketahui. Maka dimulai dari Subhanalladzi, maha suci Allah yang menciptakan bidin-bidin. Jadi ini banyak semacam Alhamdulillahi rabbil samawati wal ardh, segala puji bagi Allah. Allah layak mendapatkan segala jenis pujian. Karena apa? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi dikenalkan dari sifat-sifat Allah, baru penciptaannya. Teori yang kedua dalam Quran, itu penciptaan dulu, baru menuju Allah. Contohnya dalam surat Yasin juga. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu berjalan di atas porosnya, apa namanya, rotasinya. Dan taqdirul azizil alim. Dari Allah, sekolah itu yang seperti itu bukan serius. Kenapa pakai dalika, tidak ada? Ini terlalu kecil. Kalau dalika gede, itu perhatikan dalika. Jadi kalimat itu menunjukkan isinya, esensinya. Makanya kenapa ada panjang dan pendek? Dalika. Itu jauh. Sehingga alif lam mim dalika kitab, bukan hadal kitab. Itulah Quran, supaya orang betul-betul jadi orang perhatikan. Dalika kitab wasyamsu tajri mustaqarrin laha, dalika taqdirul azizil alim. Yang seperti itu merupakan ketentuan takdir Allah yang maha aziz, maha alim. Makanya takdir itu ada tiga. Takdir azali, ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh kita. Sudah sejak dulu sebelum langit bumi diciptakan sudah ada takdir Allah. Di lauhul mahfuz namanya takdir azali. Takdir yang penting, yang sudah ada pada ilmu Allah yang manusia tidak tahu. Yang kedua namanya takdir kauni. Takdir kauni itu ketentuan Allah berupa hukum alam, sunatullah. Kenapa matahari terbit dari timur ke barat? Itu sunatullah. Kecuali kiamat nanti dibalik. Gitu. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Yang ketiga takdir syar'i. Takdir syar'i itu ketentuan Allah berupa hukum-hukum yang tertulis dalam Quran dan diterangkan dalam hadis Nabi. Makanya ketika Allah memerintahkan supaya kita menyembah Allah saja dan wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu ketentuan Allah. Kalau dilanggar bahaya. Kalau orang hidup ini musyrik bahaya. Orang berani orang tua berbahaya. Itu sudah merupakan takdir syar'i.
Takdir itu kan ketentuan, takaran. Ketentuan sudah ditetapkan Allah. Mana dalilnya? Kan takdir sama qada dan takdir itu sama sebenarnya. Maka ayatnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mengqada, telah menentukan, telah menetapkan agar kalian tidak menyembah beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ketika orang jaluk-jaluk ke selain Allah sudah masalah itu. Ketika orang mengagungkan zina sudah masalah itu. Jemaah sekalian, wa bil walidayni ihsana. Allah menentukan, Allah berqada supaya kepada kedua orang tua dia selalu berbuat ihsan. Bahkan orang tua yang lain agama pun tetap digauli dengan baik. Wasawfir huma fid dunya ma'rufah. Enggak boleh ditaati ketika mereka berbuat kemusyrikan, tapi untuk kaitannya dengan musahabah berteman, kita wajib untuk kasih dia makan, minuman, tetapi untuk kaitannya dengan diperintah untuk berbuat kemusyrikan kita tidak boleh. Jadi kita akan itu ketika melanggar kepada Allah tidak boleh. Tapi khusus untuk orang tua, walaupun orang Islam, tetap kita harus wajib untuk berbuat baik kepada dia. Itu Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah, orang tuanya belum, kakeknya ayahnya belum Muslim. Namanya siapa itu? Abu Muhammad, belum Muslim. Belakangan baru masuk Islam. Jadi Quran mengantarkan bahwa keterpaduan antara ilmu agama sama usul itu sama. Ya memang ilmu agama itu katanya ilmu yang terbaik karena membimbing ketika orang belajar umum tahu bahwa itu ibadah. Jadi pangkal agama itu menyatukan antara bangunan tentang Allah sebagai pencipta dengan yang diciptakan. Cuma ilmu yang kita pelajari selama ini sekuler semua. Sing agama nggak pernah ambil contoh hukum yang umum jelas tidak dihubungkan dengan agama. Ilmu biografi seakan-akan nggak ada hubungannya, padahal ada semuanya. Ilmu geologi masalah tanam ada, semuanya ada. Bahkan kita bahas apapun itu selalu ada. Dan karena itu teman-teman di luar sini belajar ilmu ini kan hukumnya fardu kifayah. Jangan merendahkan fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu jika sebagian sudah belajar yang lain lepas, berarti ada hubungan keterpaduan manfaat bersama. Ujung-ujungnya jangan sampai umat Islam itu pandang-pandang sendiri-sendiri egois. Tapi apakah ilmu ini akan mengantarkan dirinya untuk memajukan agama, memajukan umat? Itu ada, tanggung jawab itu ada. Tanggung jawab bersama itu ada. Apa yang mempertemukan? Iman. Yang mempertemukan perjuangan. Yang mempertemukan kepentingan bersama. Yang mempertemukan adalah menebar rahmatul alamin. Yang mempertemukan adalah menghentikan isu-isu persepsi yang tidak benar terhadap Islam. Pemahaman-pemahaman yang miring kepada Islam. Pemahaman-pemahaman seperti gerakan yang mengatakan Islam itu adalah benar saja. Tidak benar. Gitu. Itu karena tidak memahami urutan-urutannya. Jadi ilmu ini penting ya. Hari ini kita akan belajar sedikit mengenai adab ilmu agama. Cuma ini memberikan semangat dulu yang mulia kemarin bahwa pada hakikatnya ilmu itu cahaya Allah, ilmu itu rahmat Allah, ilmu itu universal. Dan karena itu ketika bisa kita tidak menghubungkan, ya seakan sendiri yang menghubungkan, insya Allah. Mudah-mudahan kita sampai menjadi para ilmuwan yang mampu untuk membuat buku ajar yang lain, khususnya untuk sekolah-sekolah Islam. Iya, jadi nanti keterpaduan itu penting, keterpaduan itu penting. Dan ulama yang menggagas seperti ini sedikit. Ya, yang artinya yang menyusun kita tauhid yang contohnya listrik, contohnya air, contohnya matahari ada. Tapi diantaranya ulama dari Yaman namanya Syekh Abdul Majid Az-Zandani, sudah meninggal lagi. Syekh Abdul Majid Az-Zandani ini S1-nya farmasi, tapi bukan kuliah ya, farmasi. S2-nya astronomi, itu hampir Quran ulama, luar biasa ini. Jadi tidak masalah sampai di farmasi, tapi hafal 5 juz.
alhamdulillah hafal 3 juz. Walaupun juznya dari akhir tidak apa, gitu. Ya nanti ini tidak ada jeleknya kalau teman-teman ilmu ini pada aktif lagi belajar ilmu. Karena ilmu ini universal, nggak mengenal media musibah, tidak ada. Ya, ada demo, nggak ada demo, ilmu yang harus ada seperti itu. Ya sekali-kali belajar ilmu tapi tidak semanfaat, tapi nggak manfaat apa ini. Tapi kalau dalam demo terus kan ditinggal di pasaran. Sekali ente dipanggil untuk kepentingan negara, misalkan harus turunnya baik ya, bukan dibutuhkan itu ya. Namun kalau selama itu baik, Anda yakini ada manfaat. Tapi jangan membuat politik dan demo terus meninggalkan ilmu. Yakin orang Islam itu kalau sudah berpolitik kadang-kadang nggak semangat lagi belajar itu seperti itu. Karena itu tentu dalam pembelajaran kita di tempat ini, alhamdulillah walaupun tidak setiap hari, mungkin seminggu sekali tidak ada masalah. Dan soal tema bisa diatur, yang isi juga gantian nggak apa-apa. Yang penting kita ini nyambung, disusun nyambung. Biasanya ada mencari ilmu, tapi karena memang yang kita bahas ini penting, yang menjadikan mudah-mudahan kita semangat dalam beragama itu juga semangat kuliah. Semangat beragama juga semangat untuk mencapai IPTV. Bagus sekali. Kalau perlu, aku bercita-cita mau S2 kayak itu lah, nggak ada masalah seperti itu. Karena itu kembali kepada ilmu yang benar adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk menambah keimanannya. Siapa yang ilmunya tambah sementara iman tidak bertambah, layak tidak berarti apa ini. Karena kita ini seorang muslim. Ilmu yang baik adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk semakin mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya di saat yang sama. Karena kalau ketika kita membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Setelah Allah kita kenal sebagai Khalik, wa ana abduka. Tuhan ini hamba ya Allah. Jadi pernyataan wa ana abduka itu kemuliaan bagi Anda, pengagungan bagi Allah. Jangan kayak Fir'aun, ana rabbul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, sombong. Tapi kalau orang yang baik mendahulukan Allah dulu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, baru wa ana abduka wa ana ala ahdika, saya selalu terikat janji dengan Allah. Karena itu baik, kita perbuat jalur-jalur yang terbaik, kita perbuat itu. Tapi manusia orang selalu lurus baik terus, kadang-kadang error juga. Soalnya dengan HP ya, dengan HP itu kadang-kadang pusing juga, banting aja HP-nya, bilang ya. Kalau bikin ente pusing, banting aja HP-nya sendiri. Tapi dibanting-banting, soalnya nggak bisa. Ya ala ahdika, terus pengakuan dosa yang dapat Allah. Karena itu istighfar itu ada dua kan ya. Ada istighfar yang memang untuk kaitannya dengan setelah ente merasa berbuat dosa. Ada istighfar yang kaitannya untuk perasaan bahwa diri kita belum mampu menghadirkan kewajiban kita dari hadapan Allah. Atau istighfar untuk memuliakan diri, itu nggak perlu kita berdosa gitu. Karena itu Rasulullah mendapatkan butuh Makkah. Ditaklukkan kota Makkah itu kan nikmat, kok malah disuruh istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lu Nabi itu kurang apa? Dosanya sudah diampuni, tapi kok istighfar terus? Itu untuk menguatkan kualitas potensi dirinya sebagai dai itu supaya kuat. Senang, greget untuk menjadi dai itu penyelamatan diri, kemuliaan diri sebelum orang lain. Jadi kalau terlibat dengan dakwah bukan berarti ceramah itu kan salah satu. Itu nggak bisa ceramah nggak apa-apa, nggak bisa khutbah nggak apa-apa. Yang penting bisa kita. Apa bedanya khutbah sama kita? Kalau sudah waktunya tadi. Ya. Sekarang masih kecil-kecil, masih semester 1 dan tahan dulu. Jadi saat mencari ilmu itu harus konsentrasi. Jangan terbagi-bagi nanti repot. Kata seorang kiai ada 6 ya. Saat mencari ilmu. Ya. Alala kana ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwa
kalian tidak akan mencapai ilmu yang baik kecuali dengan 6 syarat minimal. Saudi ka'almadimu iha bibayari, akan aku jelaskan nanti. Pertama, zakain pikirannya harus konsentrasi. Zakat itu sangat cerdas, tapi maksudnya bersih, konsentrasi dibangun. Ya walau ahyanan kadang-kadang terpedaya dulu karena orang tua lagi stres, susah di rumah ini susah antara kita. Tapi jangan susah yang berkepanjangan gitu. Ya. Dulu kalau kakek saya meninggal, ibu saya kalau saya diberitahu si kodok. Soalnya aku ujian, boleh sekali ujiannya diberitahu itu. Jangan kematian bang, lalu anak jadi lebih susah. Ya. Seperti itu. Yang susah di rumah aja, di rumah jadi nanti setelah sekolah, setelah selesai ujian baru kita. Jadi tidak ada teori. Yang kedua, wakil sim, punya semangat tinggi, punya perhatian tinggi, punya kepedulian untuk menata ilmunya terus. Jadi ilmunya dipertajam, diperkuat. Dan memang yang ahli komputer sekalian ditingkatkan terus. Kalau bahasa Inggris ditingkatkan terus, orang yang mau nyadar boleh, tapi setelah yang fokus itu di rumah ya kadang-kadang kita juga pilihan itu apa? Saya milih kuliah tidak pilihan saya Ustaz, tapi itu rezeki saya. Bila ini nomor 3 yang diterima pertama dan diterima. Jadi rezeki itu. Zakat cerdas atau konsentrasi. Wahid sid punya perhatian dan kepedulian yang baik. Cuma kalau lagi ngobrol atau nggak semangat itu perlu dimotivasi lagi. Karena ada 2 teman UTS datang ke rumah Ustaz, saya nggak semangat kuliah. Kok semangat cari duit ya? Mata duit. Sambil bekerja gitu, kuliahnya nggak semangat, dari dulu dia semangat seperti itu. Ya motivasi itu gimana cara dilakukan? Wastibarin, kalau sobrin itu sabar, istighfar itu nyabar. Sabar hari, minimal S1 dulu. Ya. Boleh nggak Ustaz kuliah sampai nikah? Sedikit ini data itu ya bagaimana? Maksudnya apa? Ya idealnya memang jalan umur sekolah di sini baru nikah. Kembali sekolah kerja di sini kan baru nikah. Kapan namanya seperti itu? Makanya sampai kuliah kerja juga boleh. Yang menyati boleh. Kalau saya dulu di Jakarta sekolah di sambil breakfast sambil ini jalan-jalan ke pasar sampai ke Blok M. Beli ini, beli itu, jual barang-barangnya, itu seperti itu. Jadi orang jual ini seperti itu. Hanya ingin mendapatkan uang tambahan jajan. Bikin orang tua pas-pasan dia berusaha sendiri, akhirnya dapat. Jadi sudah mulai syukur-syukur ada hubungannya dengan ilmunya itu bagus. Waktu lembaga yang ketiga ada bekal, yang keempat ada bekal. Jadi pertama harus bersih pikirannya, konsentrasi. Yang kedua ada perhatian yang sangat, kecintaan yang sangat. Yang ketiga sabar. Yang keempat itu ulur ini bekal, harus ada bekal. Yang tidak ada bekal gimana ya? Cari yang gratis. Ada beasiswa, cari seperti itu. Yang keempat, yang kelima, wajib syarul mustadil, ada bimbingan orang-orang yang bijak, bimbingan orang-orang bijak. Biasanya kalau ente bikin apa namanya skripsi itu ada pembimbingnya ya, itu sudah wajar. Kalau skripsi aja ada pembimbingnya, apalagi ilmu perjuangan ya perlu ada guru, kalau ada bisa. Jangan otodidak dong, otodidak itu juga bagus. Imam Syafi'i ahli otodidak. Sebelum berguru ke Imam Malik, dia hafal dulu kitabnya. Sampai di Imam Malik, dia dua rekomendasi dari Amir Mekah. Kayak orang Bupati Mekah dulu. Marahin sama Imam Malik, sulit-sulit. Aku butuh rekomendasi ini, belajar kurang lebih. Dikit-dikit rekomendasi ini kerja. Kalau itu mau belajar, usah ikhlas, nggak usah rekomendasi. Tapi itu mau belajar Imam Malik, kayak saya di semua. Zaman saya perlu rekomendasi supaya dikenal dari mana ini. Jadi rekomendasi itu kalau zaman sekarang untuk pengenalan saja selama ini ada kaitannya dengan pengiriman yayasan kaum muslimin di Papua misalkan. Lalu di sekolah NT diterima katanya anak bagus sekali jauh dari jauh, nggak apa-apa itu. Yang terakhir waktu
tulis zaman, harus ada waktu yang cukup. Waktu yang cukup itu karena relatif. Kadang ada akselerasi percepatan, kadang ada yang cepat, kadang ada yang agak lambat, ada yang lambat banget. Tapi kalau lambat bangetnya memang situasinya nggak bisa dipaksakan, ya kita maklum. Allah sebagai adat orang yang mencari ilmu, pertama ikhlas itu penting, dan ikhlas itu akan mengantarkan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keikhlasan hati, kebersihan diri, tazkiyatul nufus, artinya usahakan agar makanannya yang halal, usahakan agar tidak berlibat dalam dosa-dosa, karena ilmu ini penting ya. Seperti itu. Ya Allah nggak masalah, nggak mungkin, tapi intinya harus sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada mencari ilmu, kata Imam Ghazali, kalau bisa jauh dari tanah airnya, perantau. Tapi ini sekedar ada, kalau sekiranya bisa. Tapi ada orang-orang yang tidak perantau tidak bisa. Soalnya yang tidak perantau itu pulang boleh aja. Tapi yang kuliah di Surabaya tidak masuk sampai nama ibu Irena, ada mencuci tangan gitu ya. Oh, itu paling hebat. Ini banyak ibu yang lucu seperti itu. Tapi biasanya yang perantau jauh itu saudara-saudara lebih bagus. Jadi itu tambahannya. Mudah-mudahan hujan ini hujan yang berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan hujan yang berkah ini jadi hujan berkah. Daripada Allah siapa yang hujan, aku hujan secara hari ini. Hujan, tapi juga banyak penyakit. Tapi berusaha apa berusaha kesulitan kemana? Apa operasi atau pekerjaan? Saya rupiah, gimana supaya kapan dunia ini yang operasi kembali? Kalau akan mendengar, maaf saya akan diskusi bahasa Jawa. Sebagian nanti saya memang supaya paham. Supaya paham. Dianjurkan dalam adab orang mencari ilmu, kita menghindari hal-hal yang bisa membuat ilmu itu kasubalu, artinya liar. Contohnya perdebatan panjang, senang khilafiyah terus, senang bid'ah-bid'ahkan orang. Pokoknya guru ini kan kok jamaah yang ragu orang sangat ini sangat berbeda. Jadi kadang-kadang itu maaf ya, di pesantren itu kadang-kadang orang itu ya itu akan semerokok, tapi yo alim gitu, yo jepiru merokok itu, tapi alimnya biru seperti itu. Nah, anak saya belajar di Tebiru di madrasah Quran. Entahnya di luar kota, tapi saya tahu kalau kamu dari SD Surabaya ke Sidoarjo itu wakilnya jatuh bangun. Dia kalau ambil itu dari madrasah kita iya mampu, tapi kalau yang dari SD ini saya tahu apa dia. Sehari kan itu kirim untuk menghafal Quran sambil belajar sama dia jadi ya sekolahnya mantep, hafalnya mantep sehingga 6 tahun baru hafal. Ya apa? Alias selesai, SMA selesai, hafalannya selesai. Dan ini satu-satunya saya yang membuat anak kuliahnya harus baru. Bermondok atau yang sekolah menjadi DKS, udah itu begitu. Yang mengikuti madhab dunia, dia kan bukan berdewan. Jadi yang itu saya yang bisa saat ini. Karena anak Ustaz dirasai, harus sekolah dan semua ya. Sekarang itu begitu. Yang mudah-mudahan ini bisa dikirim panggilan berkah supaya nanti bisa menyertai anak-anak sebagian guru, sebagian
yang universitas ibu saya yang dulu saya di sana sekarang ada teknik, ada kedokteran, ada pertanian, ada semua lengkap. Jadi sekarang luar biasa, ada teman dari ITS yang pintar Arab Inggris sehingga S2-nya teknik itu teknik mesin. Di tempat kuliah saya dulu dia hebat ya gratis tentu dapat uang lah yang buat. Jadi Anda kalau dapat di universitas yang ada di Arab Saudi atau di Timur Tengah di Tehran itu ada teknologi penyangka kayak itu beasiswa banyak sekali. Dari umum Pak ya saya masyarakat kurang nggak apa-apa tapi bisa kan bisa. Jadi sekarang kebutuhan di luar saya itu tinggi ya aku cari atau tidak saya nggak tahu bagaimana caranya. Kalau itu program di mana kalau pagi ya sore. Agar mencari ilmu, orang menghindari perdebatan yang berlebihan, tapi penajaman diskusi boleh, asal proporsional pada jalur yang ada di sini. Tapi kalau berlebihan Anda nggak nyambung, mendingan nggak usah. Apalagi diskusi-diskusi yang cenderung menjatuhkan Islam, diskusi yang cenderung ingin menjatuhkan Quran, haram. Kecuali kalau Anda mampu untuk melakukan bantahan. Tapi kalau Anda berlomba, beli nggak nyambung malah rusak pikirannya tidak usah. Makanya kalau dulu saya S2 belajar filsafatnya gaya Yunani itu terus cenderung mematahkan sejarah Islam, saya tidur. Atau saya gambar dulu, jangan gambar dulu. Tapi ya untungnya nggak tahu karena nggak dulu biasa. Jadi kerangka filsafat kok memberi. Nah, akhirnya sekedar lulus S2 selesai. Jadi kalau ilmu yang kita tidak nyambung, gurunya nggak enak, memang ya nggak bikin mahasiswa jadi enak. Makanya di sini butuh sabar ketika menghadapi dosen yang nggak enak, nilainya boleh dan seperti wah. Tapi kan sedikit, yang banyak kan enak sedikit. Jadi kalau kuliah kalau ada yang nggak enak, insya Allah yang nggak enak sedikit yang ada. Itu namanya usia. Usia, ketemu dosen seperti itu akan banget. Ya seperti itu. Di seluruh dunia itu selalu ada kendala-kendala mencari ilmu ada ya. Jadi selain ada faktor perkembangan, ada gangguan dan kendalanya. Dan memang kalau kita berbicara antar itu kan tambahan-tambahan yang sifatnya menjadi terbias, menjadi mempercantik, menjadi aksesoris, tapi penting. Ya, syarat ikhlas itu ya syarat, tapi juga ada di sana. Ya. Anak muda gimana sih Ustaz membersihkan diri ya bersih itu yang penting niatnya dan sebelum sholat ya pakai sholat pakai bulan gitu sholatnya ya sesuai waktunya tapi berusaha khusyuk karena sholat itu cahaya sholat itu obat seperti itu. Jadi kalau kita jalan-jalan minta kepada Allah melalui sholat luar biasa. Alhamdulillah. Mencari ilmu ini di antara adabnya tidak boleh melakukan percabangan ilmu sekiranya akan membuyarkan semua ilmu. Jadi ceritanya Imam Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin dulu pernah beli bukunya Ibnu Sina namanya Al-Qanun Sina karena dalam bahasa ini Al-Qanun dia beli maunya otodidak supaya ilmunya luas. Tapi bocor bolak-balik nggak nyambung. Banyak orang pikirannya ilmu hadis terus belajar kedokteran daerah, KMC ini dulu nggak nyambung. Berhubung hanya nyambung, ditutup kitabnya dijual, kemudian ditukar dengan kitab yang lain. Maksudnya apa? Jangan melakukan percatakan sekiranya buliannya yang bisa kita main. Mendingan diserahkan kepada ahlinya aja gitu. Tapi kalau sekedar tahu muridnya, tahu apa istilahnya, hadis arba'in, apa bagus. Anda bukan spesial hadis, tapi paling nggak tahu hadis arba'in Nawawiyah, tahu Bulughul Maram, terjemahannya Riyadhus Shalihin, minimal yang pokok-pokok itu. Ya. Ada orang yang bisa cabang-cabang, tapi orang dulu ada seperti itu. Di antara
Anda mencari ilmu, jangan membuat guru sakit hati karena ente. Tapi guru juga harus sabar karena murid macam-macam. Tapi jangan ente mempertemukan antar guru. Walaupun itu boleh tapi terukur. Jadi maksudnya itu tiap-tiap dosen, tiap-tiap guru itu punya pengalaman dan punya ilmu. Kalau dia dipertaruhkan dengan dosen lain secara jeda, agak pendek, itu dia akan mengambil sebenarnya. Jadi ada dosen di Libya Jakarta, di Libya ini cabangnya Ibnu Saud di sini, pinter anak kiai, tapi suhu adabnya nggak ada. Wah, kira usia dikai zero, dikai itu kayak proses, oh nggak lulus. Saya ini pernah Ustaz bilang, ya bapak, ente memang nggak lulus. Nggak lulusnya bukan karena masih ini, tapi ente suhu adab sama dulu, kurang aja jadi. Artinya nyakitnya hatinya dulu. Sekali menyakiti, bikin dia nggak ikhlas untuk menyampaikan ilmu. Tapi sekiranya ente memang berkerucut, yang tidak mampu dari namanya orang. Jadi tahu warna orang itu perlu ya, watak sahabatnya, menjaga perasaan itu perlu, itu ada. Supaya apa? Supaya komunikasi Anda, hubungan Anda dengan siapapun, dosen-dosen, sehingga itu terjadi. Nah, dia sangat disiplin dan keras, tapi tujuannya baik kan? Seperti itu. Tapi ada dosen yang ente sengaja gak meluluskan, diluluskan Pak. Soalnya kasihan sama itu. Biasanya pinter berarti gak pernah diluluskan. Itu saya alami dulu ketika krisis teluk. Saya masih di sana 89. Saya ketiduran karena capek, akhirnya ditinggal sama bis, kan jarak antara apartemen sama kampusnya itu jauh, 30 km. Begitu bis kampus itu jalan, saya nggak ada kendaraan, tertidur sudah siang, otomatis dia tertinggal, otomatis nggak bisa dia dan akhirnya head. Itu saya alami 2 kali. Daripada head 2 kali sekalian pulang lagi. Kalau tambah 1 kan pulang di sana teorinya. Kalau head 2 itu 2 itu head, tapi kalau 3 ke atas itu pulang. Tapi ulang 3 itu kan enak, dapat duit lagi. Kira saya agak jeda ya Pak. Nggak biasanya saya daripada 2 head langsung pulang, mendingan nunggu 6 bulan sekalian untuk kuliah lagi bisa umroh, bisa ini dapat duit biarnya nggak jelas. Karena biar saya nggak dulu, saya kan dilulus nih sama dosennya, diluluskan. Dosen saya tahu saya diluluskan. Karena diluluskan 1, akhirnya head 2 juga. Ya, sebulan lagi terus setelah itu terus pulang saya. Jadi untuk mencapai suatu kesuksesan, sederhananya itu penuhi syarat-syarat. Baik itu syarat-syarat akademisi maupun syarat-syarat yang ada dalam pribadi Anda sendiri. Karena siapa yang wajar ada secara sunatullah, secara hukum alam, bahwa orang yang memenuhi kalkulan dan syaratnya itu sangat dekat dia dengan mencapai kesuksesan. Namanya juga syaratnya dipenuhi. Tapi memenuhi syarat itu tidak memperhatikan poin yang kedua. Perhatikan agar Anda bisa menghindari hal-hal yang bisa menggagalkan cita-cita Anda. Ini agak berat. Usahakan Anda melakukan sesuatu yang bisa menggagalkan Anda. Orang ibadah selama puluhan tahun, tapi bisa dirusak saat oleh iblis karena hawa nafsu. Ini berat. Maka cari yang enak tapi halal. Oh, ya enggak. Rasulullah sana. Tapi rumahnya bisa jauh, berarti konsentrasi. Tapi calon sih ada sebesar itu lah karena orang bukan calon. Masih 4 tahun, 3 tahun lagi tidak ada orang. Makanya kalau mau cari pasangan itu
Yang tepat bagus tapi pakai suwe-suwe. Suwe-suwe itu zaman sekarang bersih. Ya enak ya gak enak sebenarnya. Sing gak enak, sing dulu ya enak seperti itu. Pikirannya akhirnya gak enak, tapi kadang-kadang rezeki kita seperti itu karena orang tua sudah saling seperti itu. Gimana Ustaz, saya semester 9 belum asistensi, saya di program hewan 12 semester Ustaz, istri saya pun saya lamar semester 9. Ya Allah ya kawan bapak ya, tapi saya yakin. Saya bilang saya ini ahli merantau Pak, saya ini suka pendidikan, anak saya tidak boleh ada yang terputus sekolah saya. Saya nggak janji kalau waktu itu belum akhirnya yus, semangat. Akhirnya selesai. Seperti itu. Cuma itu jangan antum dulu ya. Maksudnya sekiranya bisa selesai lebih baik. Tapi kadang-kadang ini apa teman? Rizkinya itu belum selesai sudah hilang, tapi repot itu. Esok lamar bagus, gimana? Emang kadang-kadang gimana? Akhirnya musyawarah sama keluarga gimana itu? Ya kalau lu kata ibunya kalau mau tunggu 2 tahun nggak apa-apa. Mana tahan? Ya akhirnya bapaknya yang memutuskan, terus nggak apa-apa, kamu mampu, bismillah mampu. Akhirnya kuliah sambil nikah itu langka ya. Biasanya tapi kadang-kadang ada seperti itu. Baik, adab mencari ilmu yang lainnya adalah berupaya untuk memperkuat ilmunya, memperkaya ilmunya dengan hal-hal yang terkait dengannya. Jadi biasanya kalau kita S1, S2-nya disarankan supaya linear sekarang jika bermanfaat. Tapi ada yang pengen manajemen MM karena dia sedang lulus sekolah. Ya berarti itu atas dasar kemaslahatan juga kan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa PNS katanya. Terus PNS itu rezeki ya, nanti usaha kalau manajemen nanti maka usaha sendiri. Jadi memang rezeki itu Allah yang ngatur dan penting kreatif untuk melakukan usaha-usaha yang sifatnya skill bagi ilmuwan terus ada praktek yang penting. Karena itu orang tahu fadilah salat duha tapi tidak tahu salat duha 12. Orang tahu keutamaan membaca Quran tapi tidak tahu keutamaan 12. Itu terjadi seperti itu. Sebenarnya mampu ilmu tapi kurang ada usaha untuk mengamalkan. Jadi orang dulu mengatakan zakatnya ilmu itu amal. Ilmunya memang sedikit dia perlu berusaha dan kuatkan dengan amal, insya Allah menjadi kuat. Insya Allah menjadi kuat. Saya itu yang ketiga ini perawatan gigi. Aku itu apa ya? Itu saya istimewa dengan ya biologi. Kedua IPS sekarang masih menjadi IT. Sekarang sedang tugas akhir dan ketiga perawatan gigi. Tiga ini kuliah semua. Ya, izin mungkinnya ini saya diminta kakak kelas untuk ganti mendampingi dokter bulan malam jam 6 sampai jam 9. Kakak BE kok kuliah di sini, kerja di sini itu membantu supaya ilmunya dibanding dengan praktek tadi. Supaya tahu alat-alatnya bukan sekedar teori tapi bagaimana penggunaannya. Awalnya pegang alat itu benar ya. Sampai diperiksakan khawatir kena jantung, enggak. Lama-lama enggak, karena memang belum latihan. Ya. Mulai maghrib ini jam 6 sampai jam 9, berapa 600.000 buat uang jajan gimana itu? Jadi dia itu beda dengan yang lain. Jadi sebelum selesai kuliah sudah ketemu sama orang-orang yang ahli bisnis. Modalnya itu sebenarnya duit dan pintar nyimpan duit. Kalau saya pinjam itu nggak pernah lupa. Tapi kalau saya pinjamkan kasih rupiah, dia gimana dengan bapak gitu kan? Kamu nggak pernah lupa saya jadi uang saya bilang gitu. Ada ceritanya kan? Wah iya sudah gitu kan? Berarti karma yang lahmu banyak pakai dulu suka perdagangan, suka bisnis seperti itu. Cuma yang lain ya kurang lebih anak beda-beda, saudara-saudara. Baik, jemaah sekalian Allah. Jadi adab mencari ilmu itu pada prinsipnya keikhlasan, ya, menjaga tawadhu, menjaga kesinambungan ilmu, sabar, ya, saling berkhidmat kepada teman ya, jangan pelit, tetapi juga
tidak nyontek usahakannya. Jadi jangan mengikuti madhab yang ngawur ya. Inskripsi dibuatkan, itu saudara. Walaupun sulit apapun itu betul. Ya nanti ada kurang-kurang yang minta saran ke kakak kelas boleh. Tapi jangan sekali-kali kita biasakan beli, aku jelek sekali. Jangan. Serendah apapun kalau ciptakan dari sama sendiri itu ya betul. Itu kejujuran itu apa seperti itu. Saya di S2 banyak tawaran-tawaran masa dan buatkan jangan sibuk dah. Saya nggak mau jadi malam jam setengah 3 untuk bikin sendiri. 3 bulan selesai, ya tesis saya 3 bulan selesai. Karena apa? Karena saya garap di malam hari seperti itu. Ya tentu kalau di malam hari yang hidupnya agak disediakan dikit lah. Itu sekali-kali begadang itu kalau sudah selesai ujian atau menjelang ujian memang belajar seperti itu. Orang susah tidur dan doanya, malah orang pengen nggak tidur ini karena kalau tidur terlambat, baru bukan terlambat risikonya. Bagaimana Ustaz kalau ada gangguan-gangguan dari teman-teman sejawat, sekelas, ya itulah cobaan terus sabar. Jadi kalau kita melawan arus ya menjadi cekcok, repot, jadi masalah seperti itu. Aku lihat apa yang saya sampaikan ini sedikit berkenaan. Selebihnya ada pertanyaan, silakan. Ya, alhamdulillah. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Ahmad maupun Ikhwan. Ahmad maupun Ikhwan. Dari yang Ahmad mungkin. Kalau itu saya coba bertanya saja. Jadi pernah suatu saat kita tuh merasa bahwa kemarin itu kita merasa bahwa kita tuh rajin gitu, kita bisa. Nah tapi pada suatu saat kemudian kita tuh merasa saat menghadapi suatu masalah kita merasa kok susah sekali gitu. Bagaimana cara memecahkan masalah seperti ini Ustaz? Apakah mungkin ada gangguan yang lain? Ya, terima kasih. Pasang surut, fluktuasi, soal semangat dalam kerja itu sesuatu yang dialami oleh semua orang. Sebabnya juga banyak. Karena itu jika ada persoalan atau masalah, hal yang paling utama dicari sebabnya dulu. Kalau dulu sebab semangat itu apa, sekarang sebab semangat itu apa? Kalau dulu bisa menyelesaikan cepat, sekarang tidak, kenapa seperti itu? Memang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu punya pengalaman begini. Hati seseorang itu kadang-kadang semangat, kadang-kadang itu sudah sejak dulu. Karena itu ketika hati kita sedang fresh, kita sedang semangat dan tidak banyak kesibukan, kata beliau, lakukan akselerasi, lakukan hal-hal yang bisa cepat dikerjakan. Mumpung ada kesempatan, mumpung lagi semangat. Anda tahu berapa SKS? Anda tahu materi-materi yang sulit? Tahu bukan itu? Artinya lakukan yang tidak dilakukan orang lain di saat Anda bisa. Kenapa? Karena waktu itu kadang-kadang Anda akan mengalami kesibukan yang tidak Anda inginkan. Entah sakit, entah adanya uang, entah kesulitan, orang tua bermasalah, ini macam-macam sebabnya. Nah, karena itu kata Sayyidina Ali, tapi ketika Anda sedang menghadapi masalah, membuat hati Anda nggak semangat, minimal yang pokok-pokok jangan ditinggalkan. Walaupun beliau juga berbicara soal ibadah juga. Jadi orang kalau sakit gimana sih? Tetap harus sholat. Cuma sholat sama sakit ya boleh jamak, tapi ya boleh kosong. Karena memang sakit banget ya dia jamak, maghrib sama isya, dulu sama asar, subuh nggak boleh jamak. Boleh. Kayak kalau ada hujan terus yang mungkin dibilang sekalian situasional. Kita sibuk banget,
baca wiridan, ya, saya baca wirid setelah sholat ya, minimal astagfirullah itu selain di rumah itu karena memang kadang-kadang udah gak sempat astagfirullah masuk lagi lah. Tapi minimal ya itu istighfar. Ketika memang situasi berat di perjalanan, orang boleh jamak takhir, kenapa harus takhir? Kalau sekiranya didahulukan sholat ini agak sulit, bermasalah dan lain-lain, ya sudah kan masih banyak. Yang penting jangan niat menelantarkan sholat. Mentakhir juga boleh. Jadi diambil niatnya bagaimana, tapi tidak niat untuk sembrono atau meninggalkan misalnya. Ambillah rusuh Allah, ambillah keringanan itu, sehingga saatnya harus diambil. Tapi ketika Anda harus azimah itu sebaliknya, Anda harus mengencangkan satu Anda, ketika Anda, di situ Anda harus melakukan hal yang terbaik. Ini dah kadang-kadang kesempatan Anda, tunggal, nggak sakit, kenapa? Itu santai malah. Itu udah sembuh, ini. Makanya ada teori pembelajaran di mana orang bisa merangkum ilmu di kelas saat baru menerima. Sebenarnya kecerdasannya di situ, sehingga pembelajaran itu yang mengulang itu. Jadi sudah dia bisa menyimpulkan ini, bisa menyampaikan seperti ini, berarti ini. Kita tanya rujukannya mana, referensinya mana. Kita lihat sebentar. Jadinya kan sudah ditata. Tapi memang kebanyakan orang itu kalau mau ujian belum ada. Kebanyakan internasional, bisa juga sama, di Mekah sama. Tapi habis ujian dibuang semua itu, dekatnya. Jadi kita cara dekat duluannya karena habis ujian. Itu berarti kebanyakan orang sedikit kayak kata-kata seperti itu. Tapi ya kalau ternyata begitu ya kadang-kadang keluar sedikit ya, tapi jangan maksudnya dengan jadi dicari obatnya, dicari penyakitnya sebelum obatnya itu teori ya. Jadi kalau selama ini kenapa ya saya nggak bisa disiplin kayak dulu. Ya sekarang saya harus nikah anaknya oke, banyak beda dengan itu. Jadi perbedaan itu kadang-kadang wajar alami karena memang situasinya ada sedang banyak amanah. Maka ketika belum banyak amanah, ketika sehat kita disuruh memperkaya diri. Kata Sayyidina Umar, kata Qaul qabla an tasiru, berbekalah dengan ilmu sebelum Anda menjadi pemimpin dan pengalaman. Jadi istilahnya ilmu sekarang belajar, ya saatnya belajar harus berkuat ilmu. Tapi saatnya Anda sudah jadi dosen, Anda belajar, Anda tinggal mengembangkan ilmu secara belajar. Allah jika masalahnya sangat berat, istighfar yang banyak. Karena itu yang paling mudah. Karena rumput pikiran yang mana yang mau pusing istighfar yang banyak. Dan kalau capek ya istirahat. Kalau ada nasihat ya dan ada teman yang bisa menasihati, pakai saja. Kalau memang pertemuan Anda dengan orang yang error, Anda menjauh. Diplomasi menjauh. Maaf sementara aku saya tidak bagaimana ini? Ya, kerjaan memutus itu berat. Ya, apalagi setelah tersambung dengan kuat, memutus itu berat. Ya, karena itu kata Ibnu Qayyim, obatnya orang merindu itu harus bertemu dengan yang dirindukan selama itu haram. Contoh itu pengen sate, ini ada duit, ya udah seperti itu, maka sehat aja. Karena yang dirindukan yang disebutkan itu selama itu halal. Tapi kalau yang dirindukan itu bukan halal, itu masalahnya. Masalahnya di situ. Jadi penyakit yang paling berat diobati itu penyakit kepinginan, kerinduan tadi. Sampai orang gila-gilaan ya, tergila-gila dan semangat gak mau kuliah lagi. Karena dia dipatahkan semangatnya oleh orang tuanya. Orang tuanya itu istilahnya menarget dia. Kamu harus jadi profesor, kamu harus begini, sementara anaknya pikirannya ke tempat yang lain. Akhirnya stres, terus gak mau kuliah, padahal guru BM sudah semester 2. Gak mau teruskan lagi, saya ditunggu sama ayahnya, anak saya harus tadi.
Corona siswa malah saya nggak bisa gimana. Akhirnya saya temani ngaji terus selama 2 hari. Ngaji kok setengah juz, tak sewa, terus ada tanda mana air aja, seneng. Jadi kayak tanah-tanah yang kering terus kena air gitu kan, Quran. Apa ayatnya? Saya kasih materi pembinaan. Saya sebentar. Gampang banget. Ini lagi jadi pikirannya ya. Alhamdulillah sekarang memperlihatkan di rupiah nggak bisa. Karena bukan praktik kok di rupiah gimana? Ya, saya bilang Mas, jangan main target saya. Ini berapa kali susah? Kalau mau itu karena dua orang bisa menyambungkan, bisa merasakan, berarti saya bisa memperpesankan. Iya, para video itu memang ayatnya orang trailer. Cuma kan trailer di rutan beda. Jadi ini anak yang nyambung. Sekarang alhamdulillah bekerja lagi dan sehat. Jadi guru-guru yang mentarget mereka yang berlebihan, orang tua yang mentarget itu mereka tidak memahami jiwa anak dari masalah. Jadi jangan bikin diri Anda, jiwa Anda bermasalah, ya. Soalnya manusia itu unik ya, kadang-kadang dia nggak sadar, itu dia sekali, tapi sebenarnya di saat yang sama bikin dia masalah. Karena itu rapatkan atau dekatkan diri Anda dengan Sang Pencipta selamanya, minimal ketika sholat, sholat sunnah, apa yang Anda bisa itu mutlak dilakukan. Yang kedua, dekatkan diri Anda dengan diri Anda sendiri, ketahui apa titik kelemahan, apa titik kekuatan dalam diri Anda. Bikin diri Anda di hadapan Allah transparan apa adanya. Ini saya, seperti ini saya. Jangan pernah ada berapa yang ini saya. Tapi kalau amalan dengan orang tua, ya karena perintah agama menghormati orang tua, usahakan. Walaupun orang tua, cadangkan. Walaupun orang tua agak berat, tapi semampu itu bercerita karena Allah. Karena Allah. Jadi kalau karena itu benar insya Allah, apa itu? Seperti itu. Mahasiswa yang saya sedekah itu kadang-kadang bisa boleh makan bareng-bareng gitu ya, sama teman-temannya di kos-kosan. Kalau dia ikhlas, keberkahannya di belakang ya. Untuk jodoh gampang, untuk rezeki kerjaan gampang, karena dia sering sedekah semampunya gitu. Ya, dengan ukurannya masing-masing. Jadi dulu tidak pernah aktif, sekarang aktif kok gak pernah makan bakso berdua ya. Ada yang terlalu sekarang ganti aja. Jadi budayakan, biasakan antar mahasiswa di kos-kosan maupun di mana itu saling melayani yang sampai di barang-barang yang seperti ini. Jadi orang yang sosialnya tinggi, yang tanpa mengabaikan terhadap amalan yang tidak normal, itu biasanya suka juga oleh Allah karena dia suka menolong sahabat. Itu teori dalam rantau, teori dalam persahabatan kita di tempat kita masing-masing. Allah kalau Allah fi amrul abdi, Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sahabat. Ya sesuai dengan Allah kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu ya kita tidak tahu bahwa ada yang bisa menolong. Nah, ada dari apa? Oke, mari kita kasih dengan ibadah. Baik. Alhamdulillah dan syukur kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbana alhamdulillah wa bi'awani syukur wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma fa'alna ma'alana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zid imanana wa taqwana ya Allah ya Allah. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وتقواها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلى البلاء صابرا وعلى الأعمال شاكرا يا أرحم الراحمين. اللهم
وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا اللهم ارحم الراحمين. اللهم استغفر قلوبنا ومن حاجاتنا وسدد قلوبنا وآمن روعاتنا واعطنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن هذا الأولاد وإن لولا هذه الأسباب دعاء الغفلان. اللهم إننا نعلم أن هذه الجهود قد استمعت على رحمتك واتقت على طاعتك وتوكلت على طاعتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووفق اللهم ربنا وأتي كلها وفيها سبلها واملأها بكل من واشرح صدورها بفضل بإيمانك وجميل توكل عليك وأحيها